Smart listeners, akhir-akhir ini kita kerap mendengarkan istilah body shaming yang akrab pada dunia anak remaja. Pada sebagian kasus, tindakan body shaming ini sampai berujung ke ranah hukum. Tentu saja, ketika anak-anak Anda, apalagi Anda sendiri yang mendapatkan perlakuan body shaming dari orang lain, akan menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan tak jarang membuat marah. Sehingga Anda tentu sepakat bukan? Bahwa perlakuan body shaming adalah bagian dari tindakan kezoliman. Tetapi tahukah Anda bahwa sebagian orang tua tanpa sadar melakukan hal yang sama dengan anak-anaknya? Kondisi orang tua yang suka mempermalukan anak ini dikenal dengan sebutan shaming child. Misalnya saat pertemuan keluarga besar, orang tua menceritakan tentang sikap buruk anak yang malas mandi selama wabah pandemi. Hal ini tampaknya sepele. Bisa jadi sih tujuan orang tua menceritakan hal tersebut baik, yaitu agar anak semakin sadar dengan kesalahannya dan para tante dan om ikut memberikan nasihat kepada anak. Tetapi cerita sederhana itu memberikan dampak buruk bagi anak, terutama pada perkembangan psikologisnya. Jika hal ini sering dilakukan, maka anak bisa kehilangan kepercayaan diri, menumbuhkan sikap rendah diri, membuat anak terluka, hingga membuat anak benci dengan orang tua. Smart listeners, sesungguhnya shaming child termasuk perilaku orang tua yang toksik. Mereka kerap mempermalukan anaknya dengan sangat buruk, mengejek, merendahkan, memaki, atau meneriaki anak di depan orang lain, terutama teman-temannya, sehingga anak merasa sangat malu. Ada beberapa kebiasaan shaming child yang tanpa sadar kerap dilakukan oleh orang tua. Di antaranya adalah memarahi anak di depan orang lain dengan alasan untuk mendisiplinkan. Memang salah satu kondisi yang sangat menguji kesabaran orang tua adalah ketika anak berperilaku buruk justru di tempat umum. Adanya perasaan malu karena dianggap sebagai orang tua yang tak mampu mendidik dan mendisiplinkan anak, ikut memicu orang tua sehingga lebih sulit mengendalikan emosi. Ironisnya, terkadang si kecil justru merengek, meminta hal-hal yang tidak diperbolehkan, bahkan mengamuk ketika di ruang publik. Mungkin anak-anak belajar bahwa keinginan mereka lebih mudah didapatkan saat meminta di mall misalnya. Bagi sebagian orang tua yang tidak mau ribet apalagi berdebat panjang lebar, serta memakan waktu untuk keinginan sang anak yang dianggapnya remeh-temeh, akan segera mengabulkan permintaan anak. Masa hanya karena anak menginginkan permen yang harganya sangat murah, orang tua harus kehilangan harga diri gara-gara berpasang-pasang mata memandang dengan tatapan menyalahkan saat si kecil melanjutkan perjuangannya dengan menangis berguling-guling. Tetapi ada pula sebagian orang tua yang berusaha konsisten dengan tidak mengabulkan rengekan sang anak, tetapi langsung mengeluarkan satu jurusan mematikan, yaitu membentak bahkan mencubit anak. Ya, kedua tindakan yang bertolak belakang ini memang ampuh meredam merengekkan sang anak. Namun pertanyaannya, benarkah cara terbaik untuk meresponnya adalah dengan mengabulkan semua rengekan anak? Atau justru berbalik menyerang anak dengan kekerasan verbal dan nonverbal agar anak berhenti merengek? Smart listeners, pada anak yang selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya, tentu menimbulkan banyak keburukan bagi anak di kemudian hari. Dan kali ini saya tidak membahasnya secara luas. Sebaliknya, ketika orang tua memarahi bahkan meneriaki anak di depan umum, justru tidak akan pernah berhasil untuk mendisiplinkan anak. Oke, anak sepertinya simsalabim berubah taat pada peraturan orang tua. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah anak menjadi takut, menimbulkan perasaan yang tidak dihargai oleh orang tua, menimbulkan luka yang mendalam dan trauma pada sang anak. Perasaan negatif seperti ini jelas sangat meracuni jiwa anak. Jika orang tua tak jua sadar dan memperbaiki pola asuhnya,
maka lagi-lagi siklus warisan pengasuhan yang buruk ini akan terus berputar pada anak dan keturunan, sehingga menimbulkan multi level keburukan yang semakin membesar. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi, bukan? Untuk itu, mari kita akhiri tahun-tahun kelam pengasuhan ini. Mari kita kuatkan tekad untuk menjadikan anak-anak kita sebagai ladang amal kebaikan. Walaupun Anda mungkin belum merasakan kebaikan tersebut langsung berbalas saat ini, tetapi yakinlah, investasi ini takkan disia-siakan oleh Tuhan.